Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach Kodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Kebenaran di padang gurun. Bicara mengenai kebenaran itu tidak mudah. Seringkali diabaikan, tidak populer, nggak trending, nggak viral di TikTok kalau bahasa hari ini. Tapi jangan berhenti menyuarakannya. Jangan lelah menyuarakannya. Walau di padang gurun yang sepi, yang tampaknya tidak ada yang mendengar. Kebenaran adalah sifat Allah. Salah satu nama Allah adalah El Emet, Allah Sang Kebenaran. Kata Ibrani Emet artinya kebenaran atau truth dalam bahasa Inggrisnya, yang merujuk dari eksistensi sifat Allah yang maha ada. Dan perhatikan aksara-aksaranya dalam gugusan aksara Ibrani. Alef, huruf yang paling awal, kemudian ada huruf di tengah, mem, kemudian ada huruf yang paling akhir, taf. Sehingga aksara alef merujuk pada dia yang awal. Dan aksara mem merujuk kepada dia yang menjadi melek sang raja. Dan aksara taf merujuk kepada dia sebagai yang akhir. Allah adalah yang awal dan yang akhir. Alef taf. Dan kita akan mengkaji susunan aksara emet, alef, mem, taf dari gugusan aksara-aksara Ibrani ini menunjukkan bahwa Allah sang kebenaran dari A sampai Z. Demikianlah orang-orang Ibrani membahasakan filsafatnya dari aksara-aksara Ibrani yang penuh dengan nilai-nilai filsafat. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus menyebut bahwa dirinya adalah sang kebenaran. Ha'emet. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Vayomor elav Yeshua, Anochi haderek, Ha'emet, Ha'chaim, Lo yavo ish al ha'af, bilti al yadi. Tuhan Yesus bersaksi dirinya adalah Ha'emet, sang kebenaran. Dia berkeliling memberitakan Injil dan mengajarkannya. Apa hasilnya? Apakah dia mendapat populer saat itu? Tidak, berkali-kali Tuhan Yesus mendapatkan ancaman hukuman mati dengan cara dirajam, dan pada akhirnya betul-betul dia dihukum mati dengan cara penyaliban. Jadi pahami, kebenaran itu seringkali tidak populer, nggak gampang diterima. Seperti disuarakan sunyi di padang gurun. Kita akan belajar filsafat, ilmu berpikir. Jangan takut belajar ilmu filsafat, karena filsafat menyangkut seluruh kemampuan berpikir manusia. Jangan menganggap bahwa ilmu filsafat itu harus dibahasakan dengan bulat, dengan macam-macam istilah asing. Mudah-mudahan kalau saya ngajar nggak begitu ya. Semoga selalu berusaha membahasakan ilmu filsafat dengan bahasa yang mudah dan sederhana. Filsafat yang memiliki perasaan menyentuh, sederhana, mudah dibayangkan, mudah dirasakan, mudah diceritakan ulang. Seharusnya demikianlah membahasakan filsafat. Apalagi filsafat Ibrani, yang termasuk filsafat Timur pada umumnya. Contoh yang lain misalnya filsafat Tiongkok yang sama-sama memiliki cara berpikir secara konkret. Tidak seperti filsafat Barat, misalnya filsafat Yunani yang abstrak. Tapi begitulah ilmu filsafat sering dianggap abstrak. Dengan bahasa yang kering, sering tidak menyentuh jiwa dan perasaan. Ilmu filsafat harus menyentuh, mudah dicerna, mudah dibayangkan, dan harus bisa dibahasakan dengan sangat sederhana. Dalam pandangan Yahudi, Allah sendirilah sumber dari filsafat, sumber dari kebijaksanaan dan hikmat. Bahasa Ibraninya chokmah. Sebagaimana tulisan dari seorang filsuf besar pada abad ke-10 sebelum Masehi, yang lebih tua dari filsuf pertama Yunani, yaitu Thales dari Miletus, yang baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Siapa dia? Dia adalah Raja Salomo, raja yang penuh hikmat, yang hikmatnya lebih tua daripada filsafat Yunani. Ia menuliskan dalam Amsal 3 ayat 19, demikian. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Hashem behokma yasat aretz. Chonen shamayim betefuna. Ada perdebatan yang mempertanyakan
manakah yang lebih dahulu ada? Filsafat ataukah ilmu teologi ya? Tapi dengan membaca Amsal 3 ayat 19 ini memberikan pengertian yang jelas bahwa hikmat atau filsafat itu telah ada sejak masa penciptaan alam semesta. Sedangkan literatur yang mencatat tentang pemahaman tentang teologi baru ada kemudian. Sang empunya hikmat, sang empunya filsafat adalah Allah sendiri. Hikmat Tuhan tidak terbatas. Pertimbangkanlah penciptaan secara keseluruhan, mulai dari jumlah galaksi yang tak terukur di alam semesta hingga struktur khas sebuah atom tunggal. Siapakah selain Tuhan yang maha bijaksana, yang merancang alam semesta dengan begitu rumit, dalam skala yang begitu besar, dengan begitu banyak variasi dan kerumitan, bahkan dalam fitur-fiturnya yang sangat kecil. Rabi Saul menulis, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Roma 11 ayat 33. Akal manusia mudah dikotori oleh dosa dan kebodohan. Namun hikmat Tuhan itu murni dan pasti tidak berubah. Berbeda dengan teori-teori ilmu spekulasi dari para ilmuwan atau filsuf yang paling cerdas sekalipun. Hikmat Tuhan itu murni dan sempurna karena dialah El Emet, Allah sang kebenaran. Tapi sering kebenaran itu tidak populer. Dalam kesempatan ini, kita mempelajari filsafat Alkitab, kebenaran di padang gurun. Itulah pesan Tuhan yang diberikan ketika Anda memberitakan kebenaran. Jika Anda bernalar normal, seharusnya kebenaran itu diberitakan di pasar, di mal-mal, di tempat-tempat yang audiensnya pasti banyak. Namun Alkitab memberikan suatu anomali, bahwa kebenaran justru diberitakan di padang gurun. Jika diberitakan di padang gurun, emangnya siapa yang dengerin? Jika Anda ketemu orang di padang gurun, berapa jumlahnya? Anda hanya akan ketemu segelintir orang saja, atau bahkan nyaris tak ada. Namun itulah pelayanan yang dirintis oleh Yohanes Pembaptis. Dia berseru-seru, dia berteriak-teriak di padang gurun, menyerukan kebenaran El Emet. Matius 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Kizehu asher niba Allah. Yesha'ehu hanavi lemor kol kore bamidbar. Panu derek Adonai. Yasru metsilotaf. Yohanes Pembaptis menjadi penggenap dari nubuat Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 3. Ada suara berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Kol kore bamidbar, panu derek Adonai. Yasru baravah mesila lelohenu. Itulah Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang belantara yang sepi. Sikap Yohanes Pembaptis terhadap para pemimpin Israel merupakan kritik kepada mereka yang sangat berat. Yohanes Pembaptis mengatakan, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon." Demikian ia mengingatkan mereka. Dalam Matius 3 ayat 10, Lukas 3 ayat 19. Yohanes Pembaptis menyebut para pemimpin agama bangsa itu keturunan ular beludak. Matius 3 ayat 7. Dan dengan gamblang, ia menyatakan sama sekali tidak ada artinya sebagai keturunan Abraham jikalau mereka tidak mau bertobat. Tapi mengapa teriakan Yohanes Pembaptis disuarakan di padang gurun? Hal itu memberikan pesan kepada kita bahwa kebenaran itu sering nggak populer, tidak didengarkan orang. Seperti orang berteriak, berseru-seru di padang gurun. Bayangkan orang yang menyuarakan pesan dan pengajaran dan berseru-seru di padang gurun. Dia pasti dianggap gila. Demikian orang yang menyuarakan pesan Tuhan seringkali dianggap gila, absurd, bodoh, tidak masuk akal.
Orang banyak mengikuti pembicara-pembicara populer yang berseru-seru di pasar-pasar, di tempat-tempat yang fancy, yang audiensnya banyak. Bukankah pembicara tipe yang demikian yang populer dan yang pengikutnya banyak dan juga banyak mempengaruhi? Maka sesuai firman Tuhan, jangan takut membicarakan kebenaran walau itu membuatmu tidak populer. Saya pernah beberapa kali mengalami ini. Saya memberitakan firman, alhasil yang saya dapatkan pembulian, kritisi. Jika Anda pernah mengalami hal ini juga, berarti Anda dapat merasakan bagaimana rasanya berseru-seru di padang gurun. Mengapa bicara mengenai kebenaran seringkali disalahartikan? Dan mengapa pengkhotbah-pengkhotbah populer justru tidak membicarakannya, bahkan malah mengikuti arus besar yang populer? Mengapa justru isme-isme baru dari orang yang sudah dikultuskan secara populer? Mengapa ia tidak memberikan koreksi untuk itu semua? Mengapa orang-orang itu menolak suara-suara di padang gurun? Membicarakan kebenaran ada konsekuensinya. Bagaikan Anda berteriak di padang gurun. Nggak ada yang dengerin. Atau sedikit sekali yang dengerin. Nggak populer, malah Anda bisa-bisa dibully. Kapankah bangsa Israel mendapatkan kebenaran dari Tuhan melalui kitab Taurat? Jawabnya ketika bangsa Israel di padang gurun. Dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, yang hanya hidup di dalam iman, mendapatkan roti mana yang jatuh dari langit dan air yang dari Tuhan saja. Ini pun memberikan suatu pesan bahwa kebenaran hanya dapat dipahami ketika seseorang itu tidak dalam keadaan yang nyaman, tidak dalam keadaan yang melimpah, tetapi justru ketika ada di dalam kecukupan yang terbatas, di mana roti mana hanya dapat dikonsumsi pada hari yang sama. Jika orang itu tamak, menimbun roti mana untuk besok misalnya, maka mana itu akan berulat. Ini pun sebuah filosofi pelajaran yang sangat berharga. Hujan roti mana diberikan kepada bangsa Israel saat mereka menempuh perjalanan sulit, menyusuri jalanan di padang gurun dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bangsa Israel bertahan selama 40 tahun di padang gurun dengan persediaan mana setiap hari. Keluaran 16 ayat 35. Nama mana berasal dari pertanyaan yang diajukan orang Israel. Manhu, apa itu? Keluaran 16 ayat 15. Yang dalam Alkitab berbahasa Yunani disebut dengan mana. Mana dijatuhkan dari langit secara rutin 6 hari seminggu, tetapi tidak pada hari Sabat. Mana itu hancur ketika disimpan. Mana itu bahkan disebut biji-bijian dari surga, roti dari surga atau roti malaikat. Mana alias roti yang dari surga dikatakan berwujud seperti biji-biji ketumbar. Putih bulat kecil, rasanya dikatakan agak manis bersaput madu. Barang kecil yang unik yang turun dari langit ini bisa mengajarkan kepada kita banyak hal. Bahwa mukjizat itu ada ketika di padang gurun. Dan datangnya secukupnya saja, bukan berlebihan dan bukan ditemukan di pasar. Mana diberikan ketika bangsa Israel mengalami kesulitan mencari makanan dan terancam bahaya kelaparan. Mana tidak bisa disimpan lewat dari sehari. Ketika ada orang Israel yang kemaruk menumpuk mana melebihi kebutuhannya dalam sehari, esoknya dia akan menemukan mana itu telah rusak dan berulat. Maka filosofi mana ini mengajarkan manusia untuk tidak serakah, tidak korupsi, tidak kolusi, tidak nepotisme. Melalui mana manusia dididik untuk memikirkan kebutuhan orang lain juga. Tuhan akan mencukupkan semuanya untukmu. Mana diberikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mana itu untuk kehidupan. Mana bukan seperti bansos untuk kepentingan elektoral politik.
Mana tidak hadir dengan gemuruh musik sangkakala maupun terompet. Kedatangannya seturut angin seiringan dengan embun. Mana secara filosofis mengajarkan untuk tidak bermegah diri ataupun narsis secara jasmani ataupun rohani. Dari manakah Tuhan Yesus memulai pelayanannya? Tuhan Yesus pun memulai pelayanannya di padang gurun. Bahkan ia berpuasa selama 40 hari untuk memulai pelayanannya. Ditulis dalam Matius 4 ayat 1-2. Bukan cuma itu saja. Setelah berpuasa, dia masuk ke dalam pencobaan. 3 kali Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, 3 kali pula ia menang atas pencobaan itu. Sehingga kebenaran mulanya di padang gurun. Kita sudah mempelajarinya kan? Bahwa bangsa Israel mendapatkan kebenaran firman di padang gurun. Ada pelajaran besar. Di dalam ketidakcukupan, Allah mencukupkan. Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun. Pelajaran yang kita ambil, berkhotbah tentang kebenaran seperti berteriak di padang gurun. Emang siapa yang dengar? Tapi Yohanes terus-menerus berseru-seru di padang gurun. Tuhan Yesus pun memulai pelayanannya di padang gurun dengan berpuasa dan masuk ke dalam pencobaan, dan dia dapat memenangkan pencobaan-pencobaan itu. Mengapa selalu ada korelasi kebenaran firman dan padang gurun? Korelasinya hanya Anda dapatkan ketika Anda mempelajari 2 kata Ibrani yang memiliki akar yang sama. Kata Ibrani untuk padang gurun adalah midbar, berasal dari kata davar, yang artinya kata, firman, atau something, sesuatu. Maka soresnya adalah dalet bet resh. Dengan metode prinsip Rabbi Hillel dengan menimbang akar kata yang sama, kita dapat menarik hubungannya. Binyan af min katuf echad, atau bahasa sederhananya intertextuality study, dengan mengkaji akar kata yang sama. Bahwa di padang gurun midbar ada firman ditemukan. Di padang gurun midbar, firman itu dafar dinyatakan. Dapat pula berarti di padang gurun midbar ada sesuatu, ada something yang dinyatakan oleh Tuhan. Demikianlah korelasi antara padang gurun midbar dan kata firman dafar dengan sores atau akar kata yang sama, dalet bet resh. Kitab Taurat adalah sebuah tatanan hukum, pengajaran yang mendasar sekaligus dasar pemahaman filsafat Ibrani, sekaligus karya sastra yang ditulis dan diilhamkan oleh Tuhan sendiri melalui Musa, Moshe Rabenu. Pernyataan Torah dalam kehidupan bangsa Israel terjadi saat mendaki atau berjalan kaki. Orang mungkin berpikir tentang perjalanan yang berputar-putar bagikan seorang sedang tersesat. Atau ada sebagian orang lain mungkin mengira ini tentang trekking, arah tujuan yang benar ke tanah perjanjian. Tapi itu adalah kesan yang keliru. Ketika seseorang belajar tentang Taurat, maka dia tidak akan memiliki titik tamatnya. Anda akan terus-menerus belajar tentang Taurat. Dan Taurat itu juga akan terus-menerus memberikan pelajaran di sepanjang perputaran hidupnya. Sebagaimana generasi Musa berputar-putar terus sampai akhir hidupnya di padang gurun. Jadi, mempelajari Torah bagaikan sebuah pengembaraan. Lokasi utamanya adalah gurun di berantara Sinai. Seolah-olah mengatakan, kebenaran terpenting di dalam Torah dapat ditemukan di mana saja dan kapan saja. Tidak ada titik akhirnya. Ini adalah kebenaran esensialnya. Ini bukan tentang kemana Anda akan pergi, tapi di mana Anda berada saat ini. Itulah intuisi, naluri dari kitab Torah. Hukum perjalanan hidup halakah orang Kristen adalah berjalan selaras dengan Torah. Aplikasi dalam pengajaran hukum Taurat yang dapat meliputi segala macam aspek kehidupan. Ungkapan lain menyatakan berputar-putarlah di dalam kitab Torah, maka segala urusan kehidupan ada di dalamnya.
Ditulis dalam kitab tradisi Yahudi dalam Bamidbar Rabbah 13 ayat 15 atau dalam Pirkei Avot pasal 5. Jadi Taurat sering menyebut pembunuhan perintah Tuhan sebagai kegiatan berjalan, kegiatan berhalakah yang sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Kitab Taurat bukanlah sebuah kitab liturgi ibadah semata, melainkan sebuah cara hidup, cara berpikir. Dan Torah diberikan dengan cara menyuarakannya di padang gurun yang pertama kali oleh Musa. Kita baca ayat yang indah mengenai seruan di padang gurun ini dalam Yesaya 40 ayat 1-5. Nachamu, nachamu ami, yomar Elohechem. Kalian berkabunglah demikian firman Allahmu. Dabru alev Yerusalem, fikiru eleha, kimal'ah seva'ah, mirsah afona, kilakeka, miyad Adonai, kiflayim bekol katoteha. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat 3, Kol kore bamidbar panu derek Adonai, yasru barava mesilah lelohenu. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 4. Kol ge yinase fechol har vegiv'ah yishpalu vehaya he'akov lemishor veharkashim levikah. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat 5. Veniklah kevod Adonai vera'u kol basar yakdav ki Adonai diber. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendirilah yang telah mengatakannya. Dalam sekolah kehidupan, tidak ada titik akhirnya. Seorang yang berumur 70 tahun, 80 tahun adalah usia yang cukup tua, senior. Namun demikian, di usia itu seseorang masih terus belajar dan diajar dalam pengalaman-pengalaman hidupnya. Tidak ada orang yang dapat jumawah dalam usianya yang sudah senior, pengalamannya yang luas, dan pendidikannya yang tinggi. Lantas ia akan tahu segala sesuatu. Bagaimanapun pengalaman orang itu selalu ada celah baginya untuk dapat ditipu oleh orang lain. Saya sangat mengapresiasi banyak di antara peserta kelas-kelas saya berumur 50 tahun ke atas, bahkan ada yang berumur 94 tahun. Nah, Ibu Lydia di sini berumur 94 tahun dan saya sangat mengapresiasinya. Juga ada Ibu Ratna Rompas yang berumur 91 tahun. Teruslah mempelajari tentang kebenaran firman. Kebenaran tidak didapatkan ketika Anda di dalam kenyamanan. Kebenaran tidak didapatkan ketika Anda berada di tempat-tempat yang nyaman. Kebenaran justru didapatkan ketika Anda di padang gurun, yang dimana itu adalah battle, medan pertempuran kehidupan kita. Demikianlah filsafat kehidupan dari El-Emet yang sudah kita pelajari, sebuah pelajaran yang sangat indah dari Allah, sang sumber kebenaran. Kebenaran yang konkret dari Alkitab kita yang luar biasa. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.